Baik, alhamdulillah ibu-ibu. Jadi selamat siang. Selamat siang, Ibu. Jadi di sini mungkin saya pertama-tama ingin meminta maaf karena adanya keterlambatan kehadiran saya saat ini. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan di skala pertanian. Jadi mungkin di sini ibu-ibu sudah mengetahui atau sudah menjalankan usahanya di bidang pertanian. Pertama-tama saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah mengelola keuangannya atau melakukan pencatatan di bukunya? Waduh, saya sih belum Ibu, biasanya cuma ingat-ingat aja. Sama sih Bu, kadang lupa jadi ngira-ngira aja. Saya pernah coba Bu, tapi tidak konsisten. Kadang lupa nulisnya kalau lagi sibuk di sawah. Saya malah baru mencoba Bu, soalnya kemarin sempat bingung gimana sih cara nyatetnya. Wah, bagus sekali nih Bu Aulia. Memang awal-awalnya kita itu harus dari niat pertama-tama. Mungkin dari Ibu Michelle terlebih dahulu. Jadi Ibu Michelle mencatat keuangannya di setiap musim tanam atau bagaimana? Kalau saya Bu, saya tanam sawi sih Bu. Untungnya sekitar 3,2 juta kalau tidak salah. Wah, bagus sekali nih Bu Michelle. Tapi modalnya itu kira-kira berapa kira-kira? Bibit 400, pupuk 800.000. Jadi sekitar 2, juta lah. Jadi itu sudah termasuk ongkos biaya tenaga kerja, pestisida, atau biaya angkut atau bagaimana nih Bu Michelle? Mungkin bisa dikemukakan. Wah, belum sih Bu. Bisa jadi untungnya nggak segitu ya. Nah, itu dia pentingnya pencatatan ibu-ibu sekalian. Jadi, di sini saya ingin mencontohkan bagaimana cara pencatatan yang lebih sederhana. Nah, di sini ada 2 kolom, yang dimana kolom yang pertama ada uang keluar, yang kedua adalah uang masuk, di mana uang keluar adalah pencatatan di mana biaya-biaya yang keluar digunakan selama produksi penanaman ataupun biaya produksi di skala pertaniannya yang ibu jalankan. Yang kedua adalah uang masuk, dari sumber manakah uang yang ibu miliki saat ini. Mungkin ada tanggapan dari ibu-ibu? Itu ribet enggak sih Bu? Nah, enggak bakalan ribet ibu-ibu sekalian. Jadi di sini hanya kita mencatat 3 poin. Yang pertama adalah modal awal seperti bibit, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Yang kedua adalah biaya perawatan tanaman yang ibu tanam. Misalnya ada pupuk susulan, obat semprot, dan air yang digunakan. Yang ketiga adalah pemasukan, yaitu hasil penjualan panen yang dapat ibu kemukakan di dalam buku pencatatan ini. Jadi buku pencatatan ini sangat sederhana ya ibu-ibu, mungkin bisa dilihat dan bisa dicontohkan di buku-buku yang ibu miliki. Kalau pakai HP bisa nggak Bu? Bisa banget. Nah, ada aplikasi gratis seperti buku kas atau bisa juga pakai Excel. Nanti akan ada mungkin penyuluhan dari penyuluh lain yang dapat mengemukakan bagaimana penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Tapi sinyal di kampung saya suka jelek Bu. Apakah saya bisa tetap catat secara manual aja? Betul sekali Bu Aulia. Jadi di sini kita dapat mencatat dengan manual. Yang penting dicatat mau di buku ataupun di HP. Nanti kalau sinyal sudah bagus, baru kita dapat pindahkannya ke aplikasi. Kalau salah catat jadi salah hitung untung dong Bu. Betul. Catatan ini yang bikin kita tahu posisi keuangan sebelumnya. Jadi ketika kita melakukan pencatatan yang salah, otomatis akan salah ke depannya penghitungannya kita semua. Iya, saya kira biasanya untungnya sudah besar, ternyata untung kecilnya belum dihitung. Nah, itu pentingnya disiplin pencatatan ibu-ibu. Dikira untung banyak, padahal belum tentu kalau semua biaya sudah dihitungkan, bukan? Nah, sekarang saya kasih 3 tips penting supaya keuangan pertanian makin tertata. Pertama, catat langsung setiap transaksi seperti di buku ini. Yang kedua, hitung untung rugi di akhir musim tanam. Yang ketiga, libatkan keluarga agar catatannya lebih rapi. Apa ada tanggapan dari ibu? Oh, berarti bagus juga ya kita suruh anak kita bantuin buat nyatet supaya mereka pintar juga ngatur uangnya. Setuju Bu, bisa ngajarin anak tanggung jawab juga. Bulan depan saya mulai catat dari awal deh. Oh, iya. Saya mau pakai HP aja sih biar praktis.
Anak muda emang begitu sih. Kita ibu-ibu ya. Nah, luar biasa. Ingat ya, petani itu pengusaha. Pengusaha yang baik harus tahu keuangannya sendiri. Terima kasih ibu-ibu. Mungkin sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga sukses menjalankan pertanian dan usahanya ke depannya. Terima kasih. Terima kasih juga, Karen. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.